Halo, selamat datang dan selamat bergabung kembali. Pada pertemuan kali ini saya akan mempraktikkan atau mengajari kepada seluruh teman-teman yang ada di luar sana bagaimana cara menginstal VoIP dengan menggunakan Breaker 1.4. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Silakan simak sebagai berikut. Pertama-tama teman-teman dulu harus mempersiapkan yang namanya program aplikasi. Yang pertama Oracle atau VirtualBox, yang kedua Zoiper, dan yang ketiga adalah 3CX. Nah, langkah-langkah atau proses cara penginstalannya adalah pertama-tama buka dulu program aplikasi virtual. Nah, ini adalah tampilan aplikasi daripada virtual. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah silakan kita membuat sistem yang baru, yaitu dengan cara klik new, kemudian isikan nama. Contoh namanya adalah tugas. Nah, setelah melakukan pemberian nama, silakan pilih tipenya, pilih yang Linux saja, kemudian versi, pilih Other Linux 64 bit, kemudian next. Kemudian kita akan membuat ukuran memori yang akan kita gunakan. Ya, di sini saya tidak tambah, tetap. Kemudian create lagi. Kemudian pilih yang dynamic allocation, kemudian next. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya hard disk, di mana lokasi tempat penyimpanan yang namanya nanti sistem, ya. Jadi teman-teman bisa menambah di sini, ditambah atau tidak boleh juga, tapi saya akan menambah di sini, saya kasih 20 GB. Kemudian create. Nah, setelah terbentuk, nah, maka silakan melakukan penyetingan. Kemudian masuk di sistem. Kemudian prosesor, ini di checklist enable VN-nya ini, silakan di checklist. Kemudian penyimpanan, pilih MPT. Di sini kamu cari atau kita cari di mana tempat penyimpanan yang namanya ISO daripada Breaker. Nah, kebetulan saya sudah tersimpan di sini di lokal D, ya, di lokal D. Nih, kemudian saya open. Kemudian baru masuk ke network. Kemudian pilih host only adapter. Kemudian name-nya tetap. Kemudian oke kan. Setelah itu silakan dijalankan. Setelah tampil menu seperti begini, silakan pilih yang nomor urut 1. Enter. Tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Nah, inilah tampilan daripada breakernya sudah tampil. Nah, kita harus menunggu proses penginstalan ini sampai selesai. Baik, proses penginstalan breaker sudah mulai berakhir. Dan kita akan menunggu tahap selanjutnya, di mana pada tahap selanjutnya nanti adalah tahap menu login. Ya, kita sudah masuk pada menu login. Silakan kita masuk dengan cara ketik support, enter. Passwordnya breaker, PIN-nya huruf besar, kemudian tuliskan SU, passwordnya lagi breaker, kemudian setup. Nah, di sini kita akan melakukan proses yang namanya melakukan konfigurasi, terutama yaitu alamat IP.
Nah, sebelum masuk ke sini dulu, kita melakukan proses konfigurasi pada komputer dulu atau pada laptop. Kita anggap komputer ini adalah klien kita dengan cara klik, kemudian network, kemudian change, kemudian silakan diatur alamat IP di VirtualBox Only Network, properties, kemudian Internet Protocol versi 4. Nah, silakan di sini alamatnya saya kasih 192.168.22.2. Nanti ini kita anggap sebagai klien. Nah, setelah itu di close. Nah, baru kita melakukan proses konfigurasi pada breakernya, ya, dengan cara pilih network ID, network configuration, kemudian device configuration, kemudian enter lagi. Nah, di sini kita tentukan alamat IP-nya. Nah, tadi di klien tadi adalah 192.168.22. Berarti ini adalah servernya kasih 1.1. Kemudian oke. Save request, kemudian quit. Nah, di sini kita akan memasukkan lagi untuk mengetes atau merestart IP-nya dengan cara flash etc flash init dit flash network restart. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dibuka Google-nya. Nah, setelah aplikasi Google terbuka, silakan tuliskan atau ketik alamat IP yang sudah kita atur tadi pada breaker-nya, yaitu 192.168.22.1. Enter. Nah, kemudian pilih advance, kemudian proceed, kemudian isi di sini username-nya administrator, password-nya breaker, kemudian login. Nah, baru masuk ke IPPBX administrator, kemudian pilih extension. Di sini klik submit. Nah, di sini kita harus melakukan pengisian mulai daripada user extension, kemudian display name, name alias, kemudian zip alias. Nah, di sini sebenarnya kita dapat membeda-bedakan namanya, tetapi untuk lebih memudahkan, di sini saya akan menggunakan user display-nya adalah 11, kemudian display name juga 11, sheet 6-nya juga 11, zip aliasnya juga 11. Nah, setelah itu lanjut ke bawah sampai dapat si limit. Nah, isi di sini 10. Nah, isi di sini 11. Setelah itu scroll ke bawah, kemudian submit. Setelah itu submit lagi untuk nomor yang kedua. Isi, saya kasih di sini 22. Scroll lagi ke bawah, 10, 22, kemudian submit. Setelah itu klik apply configuration, kemudian continue write. Nah, sudah selesai. Ini dia. Artinya nanti kita gunakan di
3CX yang 22 dan yang 11 kita pakai di Zyper ya. Baik, setelah selesai itu silakan buka aplikasi Zyper dan 3CX. Nah, jadi silakan isi di sini dulu berapa tadi yang namanya isi akun daripada yang sudah kita isi tadi, yaitu kita kasih di sini tadi adalah 11@192.168.22.1. Isi passwordnya 111. Kemudian login, kemudian next, kemudian skip, tunggu semua prosesnya selesai, kemudian next ya, kemudian oke. Jadi sudah ada di sini, udah. Kemudian isi juga di 3CX nya, klik kotak yang paling bawah, kemudian account, baru new, isi apa tadi akun yang kedua yaitu 222, name-nya juga tadi apa, ID seller ID-nya 222, password-nya tadi atau extension-nya tadi adalah 22, ID-nya tadi 222, password-nya juga tadi 22 kita kasih. Nah, di specific of PBX tip server silakan isikan alamat server tadi ya, 192.168.22.1, kemudian oke. Nah, jadi kita akan ngetes apakah ini sudah terhubung atau belum ya. Saya akan memanggil si Zyper ya, dimana nomor Zyper tadi adalah 111. Kita coba ya. Ini masuk ya, sudah masuk ya, artinya sudah terhubung. Kita coba, kita panggil si 3CX dari si Zyper 222. Oke, masuk. Baik, demikian pertemuan dari saya. Terima kasih.